Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi ma'rifatillahi bil imani wal yaqin wa ja'alana wa iyyakum min ibadillahi sholihin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yab'asuhumullahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala ta'ala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim wala tazlimu bihina anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Tahmid, tasbih, mata syakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat nikmat karunia-Nya kita masih diberikan yaitu kesehatan, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan bisa kita yaitu manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka tidak ada lain untuk mensyukurinya dengan cara beribadah kepadanya. Dan ini pula lah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Satu-satunya bahkan yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah ibadah. Kalau cuman yaitu hidup bekerja, kerbau juga bekerja menarik pasir dia. Kalau hidup cuman yaitu bekerja, lembu juga bekerja menarik membajak sawah. Kalau hidup yaitu cuman mencari makan, itu yang namanya kambing juga cari makan dia, mengisi perutnya dia. Lalu apa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain? Sekali lagi adalah ibadah. Ya, dan ini ibadah terbagi kepada yaitu 3 perkara atau 3 macam di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang pertama biqalbi, dengan hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap hati ini, di dalam hati kita banyak tempat, banyak relungnya dia. Ya, jadi diisi oleh perkara-perkara yang lain. Oleh karena itu singkirkanlah perkara-perkara itu lalu diisilah dengan yaitu Allah. Begitu maksudnya. Yang kedua, mengingat Allah bilisan, dengan lidah kita. Banyak menyebut Allah. Yang selama ini banyak hal-hal yang kita bicarakan, ya, baik yaitu sesama teman atau keluarga, maka yaitu mulai saat ini biasakan dengan yaitu mengisi lidah kita, menghias lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, beribadah kepada Allah bil arkan, dengan yaitu anggota badan kita, rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gunanya kita beribadah? Maka jawabannya karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Inilah perlunya kita beribadah. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata Allah, aturidu an akraba ilaika, maukah bahwasanya aku bertambah dekat kepada kalian, kepada engkau, kata Allah, min kalamika ila lisanika, melebih dekatnya daripada perkataanmu kepada lidahmu, wa min basarika ila ainaika, melebih dekatnya daripada pandangan matamu kepada matamu,
wa min sam'ika ila uzunika, melebih dekatnya daripada pendengaranmu kepada telingamu, wa min ruhika ila badanika, dan melebih dekatnya daripada ruhmu kepada badanmu. Kata Allah, kalau engkau ingin itu, bahwasanya aku sangat dekat kepada engkau, syaratnya mudah saja. Apa itu? Fa'aksiri sholata ala Muhammadin, maka perbanyaklah bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kuncinya. Kunci mudahnya diterima ibadah kita. Kunci mudahnya hidup bahagia. Kunci mudahnya kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat nanti dengan bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, disebutkan di dalam kitab Muraqi Ubudiyah halaman 81, taklif daripada Al-Alim Al-Fadil Al-Amil Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani atas kitab Matan Bidayatul Hidayah li Hujatil Islam Imam Ghazali, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Semoga memberikan manfaat oleh Allah kepada kita dengannya dan dengan ilmu-ilmunya. Maka di sana disebutkan qalal Muaz, telah berkata oleh Muaz, kata Muaz, ya Rasulullah, anta Rasulullah, ma'sumun minaz zunub. Kata Muaz, ya Rasulullah, engkau ini adalah seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul. Anta ma'sum minaz zunub, dan engkau sudah dijamin ma'sum, terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Ya, sehingga wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Jadi apa saja yang diucapkan oleh Nabi yang nampak zahirnya adalah lidah Nabi yang berbicara, pada hakikatnya maka Allah lah yang berbicara. Jadi seluruh yang keluar daripada lidah Nabi tidak ada lain kecuali wahyu daripada Allah, bimbingan daripada Allah. Oleh karena itu kalau kita ragu terhadap hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Nabi, sekecil apapun keraguan itu, maka batalah keimanan kita. Oleh karena itu kata yaitu Muaz, ya Rasulullah, antum ma'sum minaz zunub. Engkau yaitu enak, kata Muaz, sudah terpelihara, terjaga daripada dosa. Ada yang menuntunmu, ada yang membimbingmu di dalam kehidupan ini, ada yang langsung menegurmu apabila berbuat salah. Sedangkan ana Muaz, sedangkan aku Muaz, ya, yang dhaif, yang lemah, yang tidak berdaya. Pakai pali bin najati wa khulasi min zalik. Bagaimana bisa aku yaitu bisa selamat dan aman daripada melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Ai minal ghibah, yang pertama dosa yaitu daripada menghibahkan orang, menggunjingkan orang lain. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Memang faktanya dia melakukan, kita bicarakan, itulah ghibah namanya. Ghasib. Kalau tidak dilakukan oleh orang lain, kita bicarakan, fitnah namanya. Ini yang kadang-kadang lidah kita mudah, kan faktanya. Itu dia masalahnya, kan faktanya. Faktanya itulah adalah ghibah dia, menggunjingkan orang lain. Dosa daripada ghibah sama yaitu berzinah dengan ibu kandung kita. Dosanya begitu. Sama seperti memakan bangkai saudara kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, katanya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitan fakaritumu. Ya, bahwasanya jangan kamu menghibahkan orang lain, sebab sama dengan memakan bangkai saudaramu. Ini kebiasaan kita. Ya, menjatuhkan orang lain, memburukan orang lain, dan mengangkat diri kita. SMS istilahnya itu. Senang melihat yaitu orang susah, dan susah melihat orang senang. Ini yang sering kita lakukan. Jadi kata yaitu Muaz, kami ini tidak bisa terlepas daripada ghibah. Apalagi kalau sudah duduk 2 orang 3 orang, nyambung dia pembicaraan. Yang dibicarakan kawan kita, yang dibicarakan teman kita, yang dibicarakannya keburukan, bukan memuji daripada kawan kita. Ini tidak bisa terlepas daripada satu itu.
Yang kedua tidak bisa terlepas wal fakhri, angkuh terhadap yaitu harta dan jabatan yang kita sandang. Ini fakhri namanya. Ya, jadi harta jabatan ini kadang-kadang membuat kita yaitu mengecilkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap bahwasanya kitalah orang yang paling mulia, yang terhormat akibat yaitu harta dan jabatan. Padahal kata Nabi, Sayyidul kaum khadimuhum, pemimpin daripada suatu kaum adalah budak daripada kaum itu. Pemimpin daripada suatu kaum adalah pelayan. Yang terjadi sebaliknya sekarang, begitu sudah dilantik jadi pejabat seakan-akan dia itu majikan, mau yaitu dilayani, mau dihormati, mau disanjung. Salah. Kalau itu yang diinginkan, lebih baik mundur saja daripada membuat malu. Seseorang apabila sudah dilantik menjadi pejabat, semakin tinggi dia jabatannya, maka semakin rendah di hadapan masyarakat. Posisinya adalah yang serendah-rendahnya di masyarakat. Kenapa? Karena dia adalah pelayan masyarakat. Harus tahu diri, harus tahu posisi. Bahwasanya pejabat semakin tinggi jabatan, maka semakin rendahlah dia di masyarakat. Kenapa? Karena dialah pelayan masyarakat. Sayyidul kaum khadimuhum, pemimpin daripada suatu kaum adalah pelayan daripada kaum itu. Pemimpin daripada suatu masyarakat adalah pelayan masyarakat. Jangan salah yaitu posisi. Ini begitu jadi pejabat mau dilayani, Pak. Ya kadang-kadang dia itu merajuk. Kalau enggak dilayan, enggak dihormati, enggak datang-datang lagi. Ini salah kaprah namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, manusia kadang-kadang tidak bisa terlepas daripada al-fakhri, yaitu angkuh terhadap harta dan jabatan yang disandangnya. Ingat, kalau kita diberikan ilmu, pertanyaan ilmumu kau pakai kemana, kau amalkan kemana. Kalau yaitu diberikan yaitu umurmu kau habiskan kemana. Tapi kalau sudah harta diberikan, dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dibelanjakan? Susah, Pak. Nabi saja, Nabi Sulaiman, jaraknya yaitu masuk ke dalam surga setengah hari daripada nabi yang lain. Itu nabi. Apalagi kita orang yang biasa, harta tadi entah dari mana saja kita yaitu dapatkannya. Oleh karena itu, hati-hati dengan kehidupan ini. Yang ketiga kata yaitu Muaz, kami tidak bisa terlepas daripada al-kibari. Apa itu? Sombong terhadap amal ibadah. Ya begitu, yaitu rajin sedikit saja ibadah sudah yaitu paling akunya. Ya merasa bahwasanya dialah yang paling rajin, yang paling hebat di kampungnya. Masalah yaitu sholatnya, masalah puasanya, masalah sedekahnya. Ingat, di dalam ilmu tasawuf disebutkan, kalau engkau masih merasa dirimu engkau, maka engkau tidak akan mengenal aku, kata Allah. Coba pahamkan itu. Kalau engkau masih merasa dirimu engkau, maka sampai kapanpun engkau tidak akan mengenal aku, kata Allah. Jadi keakuan itu sangat berbahaya di dalam kehidupan beribadah. Sehingga ada istilah, kalau sudah sampai ma'rifat enggak perlu sholat. Jangan dipotong video saya ini. Kalau sudah sampai ma'rifat enggak perlu sholat. Apa itu maksudnya? Orang yang ma'rifat bukannya tidak yaitu sholat, tapi begitu dia sholat, maka dia merasa bukan dirinya lagi yang sholat, sudah melebur panah dengan Allah. Begitu maksudnya. Kalau masih merasa dirinya yang sholat, maka batallah i'tikadnya. Itu ahli ma'rifat. Oleh karena itu jangan ada merasa akunya. Dan banyak Allah yaitu memberikan contoh di dalam ayat-ayatnya tentang yaitu mengajarkan kepada kita menghilangkan keakuan. Surat Al-Asr kata Allah, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami, Allah saja pun yang maha sempurna masih memakai kata-kata kami. Jarang Allah memakai kata-kata aku. Itu mengajarkan kepada kita, jangan suka memakai kata-kata aku. Kalau bukan aku, desa ini enggak beres. Kalau bukan aku, kantor ini enggak bakal benar.
maka ini sudah yaitu menyalahi, ya sudah salah. Oleh karena itu mari ke depannya kita semakin yaitu meluruskan hati di dalam yaitu beramal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Mu'adz, kami tidak bisa terlepas daripada wal uzub. Apa itu? Bangga terhadap yaitu hasil usahanya sehingga hilang Allahnya. Kalau ditanya, wah hebat anakmu sudah berhasil semua. Jawabannya apa? Iyalah ini hasil usaha keringatku. Selama ini peras keringat banting tulang untuk biaya anak. Alhamdulillah anak. Jadi alhamdulillahnya itu belakangan. Ya, yang seharusnya begitu kita dipuji oleh orang, maka yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita yang pertama, haza mim fadli rabbi. Haza mim fadli rabbi. Wah hebat ya kamu, sukses di dalam jabatanmu, naik terus sukses. Maka yaitu yang terucap dalam lidah kita, haza mim fadli rabbi. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil keringat kita, tapi yaitu berkat Allah sayang kepada kita. Itu sebabnya bahkan sampai kita detik ini kita bisa beribadah kepada Allah, bisa mengenal Allah, ini juga berkat Allah. Arabtu rabbi bi rabbi. Aku bisa mengenal Tuhan karena Tuhanku. Bukan kepintaran otak kita, bukan kecerdasan otak kita, bukan selama ini yaitu kita masuk ke dalam pendidikan sekolah, bukan selama ini kita masuk ke dalam pesantren, tidak, bukan selama ini kita berguru kepada para ulama, tidak. Kita bisa mengenal Allah saat ini dengan posisi seperti ini karena yaitu sayangnya Allah kepada kita. Arabtu rabbi bi rabbi. Aku bisa mengenal Tuhanku karena Tuhanku ingin mengenalkan dirinya kepadaku. Laula rabbi lama arabtu rabbi. Jika seandainya Allah tidak ingin mengenalkan dirinya kepadaku, sampai kapanpun aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Ini harus kita yaitu pahami seperti ini. Bukan karena kecerdasan, kehebatan yaitu otak akal kita, bukan karena yaitu pendidikan dan guru kita, bukan karena titel kita yang tinggi yang biasa sampai bermeter-meter yaitu sebutan titel kita, tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kelima kata Mu'adz, kami tidak bisa terbebas daripada wal hasud, penyakit dengki kepada orang lain, iri dengki kepada orang lain. Ini juga yaitu penyakit yang bermasalah kepada kita. Ya, sedikit saja ada perasaan dengki, maka terhalanglah ibadah yang kita kerjakan. Hati-hati. Dan yang keenam wasum'ah, pingin didengar oleh orang lain. Yang ketujuhnya waria, pamer di dalam yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, kalau engkau ingin terbebas daripada itu, hafiz lisanaka minal waqi'ah. Oleh karena itu kalau memang sadar bahwasanya engkau lemah wahai Mu'adz, hafiz lisanaka minal waqi'ah. Jagalah lidah daripada menjatuhkan orang lain. Minal ghibati, daripada menggunjingkan orang lain, daripada menggosipkan orang lain. Wahmil zunubaka alaika wala tuhamilha alaihim. Cukuplah dosamu yang engkau tanggung, jangan sampai dosa orang lain yang engkau tanggung pula. Dosa sendiri pun kita enggak sanggup untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, ditambah dengan dosa-dosa orang lain. Wala tuzaki nafsaka bizammihim wala tarfa'u nafsaka alaihim biwada'ihim. Dan jangan engkau membersihkan dirimu dengan yaitu mencela orang lain, dan jangan engkau mengangkat tinggi dirimu dengan merendahkan orang lain. Ini juga menjadi kebiasaan kita. Ya, jangankan yaitu tingkat pengusaha saling menjatuhkan, jangankan tingkat pejabat yang saling menjatuhkan, kadang-kadang tingkatan orang yang berilmu sendiri pun saling yaitu jegal, saling menjatuhkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Dianggap persaingan. Kalau pejabat bersaing, okelah. Kalau pengusaha bersaing, okelah. Tapi kalau tingkatan orang yang berilmu, tingkatan para ulama, tingkatan ustadz bersaing, saling menjatuhkan, ini sudah nauzubillah summa nauzubillah. Dan itu sekarang zamannya, zaman fitnah, sudah saling memfitnah antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Banyak pemahaman aliran yang timbul saat ini yang menganggap dirinya benar,
Boleh saja kita membuat pemahaman, tapi jangan sampai kita yaitu memponis suatu kelompok salah, suatu kelompok sesat. Kitalah kelompok yang benar, menganggap kelompok kita benar dan yaitu menganggap kelompok yang lain adalah sesat dan salah. Ini adalah yaitu tidak benar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kata Nabi, jangan engkau membersihkan dirimu dengan yaitu mencela orang lain, dan jangan engkau mengangkat dirimu dengan merendahkan, menjatuhkan orang lain. Wala tarau bi amalika, dan jangan kau pamer di dalam amalmu. Wala tatakabaru fi majlisika, dan jangan kau sombong di dalam majlis tempat dudukmu. Wala tunajiri rajulan wa indaka akhar, dan jangan kamu yaitu berbisik kepada temanmu sedangkan ada temanmu yang lain. Kalau kita duduk bertiga, berempat, jangan sekali-kali kita berbicara pelan atau berbisik kepada teman yaitu duduk kita. Yang terakhir, wala tumazzikun nasa bilisanika, dan jangan engkau mengoyak-ngoyakkan akan hati manusia, ya tercabik-cabik hatinya, hancur hatinya akibat yaitu fitnah yang ditimbulkan oleh kita. Patumaziku ka kilabun nar yaumal qiyamah, apabila ini menjadi sifatmu, kebiasaanmu, kesenanganmu, selalu yaitu membuat sakit hati orang lain, maka di akhirat nanti anjing-anjing yaitu neraka jahanam akan mencabik-cabik daripada tubuhmu. Orang yang hidupnya suka mencabik-cabik hati orang lain waktu hidupnya, maka di akhirat akan dicabik-cabik oleh anjingnya neraka di hari kiamat nanti. Maka sebagai penutup, sebagai yaitu nasihat terakhir daripada Nabi, kata Nabi, wahai Muaz, antuhibban nas ma tuhibbu li nafsi wa takrah lahum ma tukrihu li nafsika. Wahai yaitu Muaz, kalau engkau ingin selamat, maka yaitu sebagai pemungkasnya, sebagai ilmu yang terakhir kata Nabi, antuhibban nas ma tuhibbu li nafsi, maka yaitu senangilah, cintailah manusia sebagaimana engkau yaitu mencintai dirimu sendiri, dan bencilah manusia sebagaimana engkau membenci dirimu. Ungkapan Nabi ini, nasihat Nabi, cintailah manusia sebagaimana engkau ingin dicintai oleh orang lain, dan bencilah manusia sebagaimana yaitu engkau membenci dirimu sendiri. Apa saja yang dilakukan oleh orang lain kepadamu kamu senang, maka lakukanlah itu kepada orang lain. Dan apabila yaitu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain kepadamu membuat dirimu marah, maka janganlah engkau lakukan itu kepada orang lain. Apabila suatu perbuatan dilakukan oleh orang lain kepada kita membuat kita marah, maka jangan perbuat itu kepada orang lain. Itu saja batasannya. Oleh karena itu sayangilah yaitu manusia sebagaimana yaitu engkau menyayangi dirimu sendiri, dan yaitu bencilah yaitu manusia sebagaimana yaitu engkau membenci dirimu sendiri. Ini nasihat Nabi. Jadi mudah-mudahan ini yaitu memberikan bekas kepada kita. Dan ini sekarang kita yaitu sudah di penghujung bulan Muharram, tanggal 25 Jumat terakhir, dan inti daripada Muharram adalah hijrah. Maksudnya kalau sahabatul hijrah meninggalkan tanah air, kita tidak perlu meninggalkan yaitu rumah, tidak perlu meninggalkan kampung halaman, cukuplah hijrah dalam artian yaitu berubah kita yang tadinya yaitu di dalam kebodohan menjadi yaitu berilmu pengetahuan, yang selama ini barangkali masih malas ibadah, meningkat yaitu ibadahnya, yang selama ini masih malas berat yaitu berjamaah ke masjid, maka yaitu kita yaitu berusaha untuk meningkatkan berjamaah isi yaitu masjid kita supaya ada syiarnya di dalam beragama. Jadi mudah-mudahan yaitu kedepannya kita yaitu melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala dituntun dibimbing untuk yaitu semakin nikmat beribadah kepada Allah, dan akhirnya ibadah yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ja'ala musamman indahu summa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.